Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlamat Rusdi, mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan NIM 2100111616130 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi Value Engineering pada proyek State Road 826 di Palmetto Expressway, Manage Land PDNE Studi. Pertama, deskripsi proyek di sini. Nama proyek ini Palmetto Expressway, panjang proyeknya mencapai 6 mil, waktu studi value engineering-nya 14-18 Mei 2012. Latar belakangnya, jalur SR826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami-Dade County. Tujuan dari proyek ini untuk menambahkan 2 jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Tujuan dari jalur cepat ini untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor SR826. Tujuan dari value engineering ini sendiri dalam rangka meningkatkan capital cost, konstruksibilitas, kemudahan perawatan lalu lintas, meningkatkan fungsi dasar dan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, memberikan ringkasan kondisi existing, mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknis, lingkungan, dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Ini gambaran dari proyek Palmetto Expressway. Beberapa isu yang dipertimbangkan dalam melakukan value engineering study sendiri, yang pertama, tidak ada hak jalan tambahan, yang kedua, bersinggungan dengan sumber gas alam, yang ketiga, koneksi di setiap ujung, yang keempat, tidak ada peningkatan kapasitas pada persimpangan, yang kelima, jalan layang Northway 103 jalan Northway 103, terus jalan layang 25 sama jadwal yang padat. Nah, ini tabel preliminary cost estimate, bisa dilihat. Terus hasil dari studi value engineering ini, tim value engineering awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana kerja value engineering. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi lagi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Objektivitas evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide dengan pencapaian yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi atau meningkatkan operasi. Tim value engineering ini akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Nah, ini ke-6 idenya. Berikutnya, rekomendasi yang dikembangkan oleh tim value engineering ini akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Alternatif yang direkomendasikan telah dipresentasikan kepada FDOT dan tidak ada kesalahan fatal dengan rekomendasi yang diusulkan ditujukan pada presentasi. Dapat dipahami bahwa analisis lebih lanjut dari rekomendasi ini mungkin diperlukan untuk membuat keputusan akhir untuk menerimanya. FDOT akan menentukan penerimaan setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara individu atau sebagian. Terus di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama, persiapan prastudi. Persiapan prastudi itu terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, ulasan dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek. Informasi ini berkaitan dengan desain, konstruksi, dan operasi fasilitas penting karena merupakan dasar perbandingan dalam studi value engineering. Informasi berkaitan dengan pendanaan, perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas juga merupakan bagian dari analisis. Berikutnya, menyusun data proyek menjadi model biaya. Yang kedua itu studi workshop value engineering, terdiri dari beberapa fase. Pertama, fase pengumpulan informasi, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, tahap evaluasi, fase pengembangan, fase presentasi, dan pelaporan atau presentasi. Yang ketiga, pasca studi value engineering, mempresentasikan laporan pada setiap tahap kepada owner dan membuat laporan akhir. Di sini peserta workshop dan informasi proyek. Tujuan dari workshop untuk meninjau kembali dan menjelaskan agenda pengembangan value engineering
Berikut orang-orang yang terlibat dalam rapat value engineering. Di sini bisa dilihat nama partisipannya sebagai apa dan di mana. Tujuan dari diadakannya rapat adalah untuk mempercepat kinerja tim value engineering berkaitan dengan lingkup proyek secara keseluruhan. Di sini ada data ekonomi pemodelan biaya dan estimasi. Ini juga. Ini masih. Berikutnya analisis fungsi dan diagram fase. Di sini bisa dilihat diagram fase-nya dari high order sampai lower order. High order ada improve loss, sama lower order ada determinates. Nah, ini potongan yang tadi. Oke. Berikutnya evaluasi. Pada fase kreatif, pemunculan ide dilakukan dengan cara brainstorming. Ide-ide yang muncul kemudian didiskusikan dan dievaluasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama oleh tim value engineering. Terdapat 9 kriteria yang digunakan untuk evaluasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, biaya modal. Kedua, kemudian konstruksi. Ketiga, perawatan di masa mendatang atau maintenance. Yang keempat, dampak pada penjadwalan. Yang kelima, operasi lalu lintas. Yang keenam, pemeliharaan atau kontrol lalu lintas. Yang ketujuh, membutuhkan variasi dan pengecualian. Ke-8, memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Yang 9, dukungan publik. Setelah menentukan kriteria apa saja yang digunakan, kemudian tim value engineering juga menentukan bobot nilai untuk masing-masing kriteria studi. Setiap kriteria diberi nilai antara nilai angka 1 sampai 9, dengan bobot 1 untuk kriteria yang paling kurang dan 9 untuk kriteria yang paling penting. Berikut tabel nilai kriteria masing-masing. Untuk masing-masing kriteria bisa dilihat nih, ini tabelnya. Setelah menentukan kriteria tersebut, ide-ide tadi kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Cara penilaiannya yaitu untuk masing-masing ide didiskusikan dan diberi nilai angka 1 sampai 5 untuk setiap kriterianya, di mana 1 untuk yang paling kurang dan menguntungkan, yang dan kurang menguntungkan, dan nilai 5 untuk yang paling menguntungkan. Nah, ini bisa dilihat dari nilai-nilainya. Ide dengan nilai sama atau lebih besar dari konsep desain awal dinilai cukup untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Ide di dalam tabel dengan garis coretan berarti ide tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak layak maupun memang tidak karena bercampur ide lain, gitu. Dalam masa evaluasi, beberapa ide ditetapkan sebagai saran desain, ditunjukkan dengan simbol DS atau design suggestion pada tabel di lembar kerja. Berikut saran utama yang diidentifikasi oleh tim value engineering. Di sini ada 9 ide, 9 desain. Setelah dilakukan penilaian, kemudian dilakukan perhitungan nilai total untuk masing-masing ide. Nilai total inilah yang akan digunakan sebagai acuan ide tersebut akan dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Nilai total ini didapatkan dengan cara mengalihkan nilai ide pada tabel 6.1 sampai 1 dengan bobot nilai pada tabel 6.1 strip 2. Untuk masing-masing kriteria kemudian dijumlahkan untuk setiap idenya. Hasil nilai total ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini masih lanjutan tabel 6.13. Terus berikutnya rekomendasi. Rekomendasi yang ditampilkan merupakan gagasan-gagasan yang disusun tim studi value engineering yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim studi value engineering dengan konsep asli perancang. Gagasan ini terdiri dari ringkasan detail desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan kombinasi yang diusulkan. Terus untuk memastikan bahwa biaya dapat digunakan sebagai pembanding dalam gagasan yang diajukan dalam tim value engineering, perkiraan biaya alternatif PD dan E, dan perkiraan biaya awal grup LPA digunakan sebagai dasar penentuan harga. Ini bisa dilihat tadi penentuan harganya. Terus rekomendasi tim value engineering. Ini desain yang dipertimbangkan, desain pertama. Memperhitungkan penggunaan lajur 4+1 dengan bahu jalan.
penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Di sini bisa dilihat dari 4 lajur plus 1 dengan bahu jalan penuh dari desainnya. Alternatif di sini yang dipilih alternatif dokumen PD dan E menunjukkan 2 manage line dan 4 jalur umum selebar 11 kaki dengan rentang lebar median 12 kaki. 57% sampai 57% dari panjang proyek, hingga kurang dari 4 kaki pada titik jepit tertentu seperti jalan 103 NW. Daerah-daerah tertentu memiliki jalur tambahan untuk akses ke jalur yang dikelola, dan satu wilayah terdapat 2 manage lane dan hanya 3 jalur umum. Ujung jalur ML saat ini berada di selatan SR 836 dengan koneksi ke sistem ML dari SR 836 timur dan barat di area NW 25 dan NW 36, dan titik akses perantara di utara SR 27 sebelum NW 103. Sistem manage lane ini meluas dan berakhir setelah persimpangan I75 ke sistem lereng baru ke NB dan dari SB I75. Alternatif VE-nya itu sendiri untuk fase sementara, tim Value Engineering dapat mengimplementasikan manage lane tunggal 11 kaki dan dilanjutkan bahu jalan 12 kaki dari SR 836 ke utara. Dari persimpangan I75 tidak diperlukan perlebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan dilator dan infrastruktur tol. Di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya di antara lain biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit dan memisahkan diferensial kecepatan dan jenis kendaraan. Kemudian menyediakan aliran pendapatan awal dan mengurangi dampak ke area konstruksi jalan I25 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada pergerakan terberat, serta memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Terus kerugian di sini ada kekhawatiran yang ditimbulkan terkait aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat. Jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Terus kerugian lagi yang lain, pemeliharaan di lainator yang bermasalah. Di situ ada kategori HWA bisa dilihat. Terus pendapatan potensialnya itu minimumnya 5,36 juta dolar. Terus desain kedua, dari jalan NW36 ke NW58, meluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Bisa dilihat dari gambar desainnya. Nah, ini itu diluruskan kembali. Terus alternatif yang dipilih itu di sini alternatif dokumen PD dan E menunjukkan pelebaran kecil SR 826 baik dalam arah NB dan SB dari jalan NW 36 ke jalan NW 58 karena kendala right of way di kedua sisi. Kendala right of way itu sendiri akan mengurangi jarak yang tersedia untuk memperluas jalan untuk mendapatkan bahu jalan sepanjang 10 hingga 12 kaki di sepanjang manage lane. Alternatif PD dan E ini menunjukkan bahu jalan 6 kaki di arah SB dan bahu jalan 8 kaki di arah NB di dekat pintu keluar NB ke jalan NW 58. Adanya bangunan akan mengurangi lebar bahu jalan yang ideal. Alternatif PE-nya, jika pemerintah tidak menentukan right of way di sepanjang sisi timur NB SR 826, maka perataan centerline dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan bahu jalan sepanjang 12 kaki ke arah SB. Dinding penghalang luar NB yang diusulkan dalam PD dan E akan digeser 10 kaki ke timur yang akan mengakomodasi pergeseran pelurusan centerline 6 kaki, ditambah 4 kaki lainnya untuk juga meningkatkan bahu jalan menjadi 12 kaki di bagian NB. Jalan lingkar yang ada akan sedikit berkurang karena sebagian besar penataan dinding 10 kaki yang akan menggunakan area rumput yang ada. Tembok median yang ada harus dihilangkan dan diganti dengan dinding median tinggi, 23 tiang lampu dan 22 rambu di sepanjang median akan dipengaruhi oleh perubahan centerline. Ada beberapa keuntungan, secara signifikan meningkatkan lebar bahu jalan dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, adanya pendapatan tambahan
tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Namun ada beberapa kerugian, diantaranya peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas, rekonstruksi dinding penghalang median 4.000 kaki ke timur, sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran, serta rekonstruksi dinding median akan mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan. Bisa dilihat kategori FHWA-nya. Terus nilai tambah potensialnya itu 1.282.000 dolar. Terus desain berikutnya, pada persimpangan E75 pelurusan center line harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Berikut di gambar desainnya. Alternatif yang dipilih, alternatif dokumen PD dan E menunjukkan konstruksi yang signifikan di SR 826 dan persimpangan I75, flyover dua arah dari I75 ke SR 826 SB dan NB. Diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi SR 826 SB untuk menyesuaikan semua gerakan dan nilai yang terkait dengan persimpangan ini. Penyesuaian SB digeser ke barat. Penyesuaian SB baru ini menempatkan beberapa jalur SB di atas kanal yang ada, agar tidak mempengaruhi jalan lingkar yang ada. Kanal akan dipersempit dan dinding akan ditambahkan di sepanjang dua tepi kanal. Hasil akhirnya, dari jembatan layang I75 di sepanjang median SR 826 mengurangi lebar bahu bagian dalam di kedua arah menjadi hanya 4 kaki. Alternatif PE-nya, perubahan kanal menjadi gorong-gorong dan dialihkan penataan kembali jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Pergeseran ini tidak akan mempengaruhi jalan lingkar yang ada. Dinding bersekat 800 kaki di sepanjang dua tepi kanal yang diusulkan dalam PD dan E akan dipindahkan dan gorong-gorong 1.600 kaki akan dipasang. Pergeseran juga akan memungkinkan bahu di dalam dan di luar NB ditingkatkan menjadi 10-12 kaki. Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan DERM atau SFWMD. Terus di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya meningkatkan lebar bahu dari 4 menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis alur. Berikutnya, keuntungan lainnya, operasi lalu lintas atau aliran dan kecepatan akan sangat meningkat dan pendapatan tambahan. Kerugiannya akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dan dapat mempengaruhi perizinan. Bisa dilihat kategori FHWA-nya, nilai tambah potensial 3.428.000 dolar. Desain berikutnya, antara jalan NW74 dan jalan Okeechobee, perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki akan dengan meluruskan kembali jalur masuk di jalan Okeechobee. Alternatif yang dipilih, alternatif dokumen PD dan E menunjukkan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 kaki untuk manage land ke selatan dari utara NW74 ke selatan Okeechobee Road. Alternatif E-nya memperluas 8 kaki ke barat untuk membuat bahu jalan menjadi 12 kaki jalan di Okeechobee Road dan SR 826 SB perlu dimodifikasi. Keuntungannya di sini meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 14 kaki hingga 12 kaki. Dari 4 kaki hingga 12 kaki. Memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Bahu jalan sepanjang 12 kaki memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 kaki. Kekurangannya di sini ada peningkatan biaya dan peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Terus di sini ada kategori FHWA-nya, bisa dilihat, dan nilai tambah potensialnya 7,632 juta dolar. Terus desain berikutnya, pada seksi 5 dibuat crown dan stripping sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang. Juga perpanjang jalur ke utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Di sini alternatif yang dipilih yaitu batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung, VIN 24958115201 SR 826 seksi 5.
Tumpang tindih antara NW7 Street dengan NW25 Street pada SR826. Departemen saat ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan bersama SR826 untuk memodifikasi trotoar dan drainase untuk proyek managed land yang akan datang. Modifikasi ini tidak termasuk perubahan pada friction course dan marka jalan. Konstruksi managed lanes juga harus mengubah crown, jalur jalan NB dan SB. Alternatif tim joint venture bagian 5 akan membuat friction course, mengubah lokasi crown, dan stripping SR826 antara NW7 Street dan NW25 Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir dari proyek jalur managed lanes. Friction dan stripping untuk managed lane tambahan akan ditentukan untuk sementara oleh marka trotoar. Selama konstruksi managed lanes, jalur friction dan strip pada lajur dan bahu tambahan akan diselesaikan oleh pemegang konsesi. Pertimbangan harus diberikan pada pemasangan struktur rambu lalu lintas yang dikelola tim joint venture pada seksi 5. Keuntungannya lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pekerjaan ulang, pendapatan publik yang kurang negatif, dan konstruksi boros yang terlihat dan dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini. Upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Itu ada kategori FHWA-nya. Di bagian konstruksi bisa dilihat penghematan biaya potensialnya $940.000. Berikutnya ada desain berikutnya. Tambahkan batas kecepatan variabel ke general purpose lanes. Alternatif yang dipilih alternatif dokumen PD dan E menunjukkan managed lane yang bervariasi pada kecepatan desain 60 meter per hour, kecepatan tercatat 55 meter per hour, dan kecepatan desain untuk tujuan umum 60 mph, kecepatan tercatat 55 mph. Alternatif E memanfaatkan batas kecepatan variabel untuk jalur tujuan umum untuk mengelola aliran lalu lintas dengan lebih baik. Disarankan untuk memasang rambu batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen managed lanes dual rambu. Dan di antara setiap interchange di setiap arah 16 rambu. Negara-negara lain telah memprakarsai penggunaan tanda-tanda kecepatan variabel untuk kendaraan transisi yang lebih baik melalui segmen padat dari jalan raya yang meningkatkan perjalanan yang lebih aman selama periode kemacetan, insiden, cuaca buruk, dan peristiwa tidak berulang lainnya. Keuntungannya di sini meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Peningkatan hasil dan yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya di sini ada peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis, dan kerugian lainnya konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Sini bisa lihat kategori HWA-nya di bagian keamanan dan operasi. Nilai tambah potensialnya 2 juta hingga 5 juta dolar. Terima kasih.